Bismillah. Assalamualaikum anak-anak soleh. Bagaimana kabarnya? Hari ini masih puasa kan ya? Dan semoga istiqomah juga amal ibadah lainnya. Salah satunya dzikir pagi dan petang. Nah, di hadapan kalian sudah saya tampilkan sebuah gambar baju besi sebagai ilustrasi yang disampaikan oleh seorang ulama yang bernama Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahwasannya dzikir pagi diumpamakan seperti memakai baju besi. Apabila semakin bertambah ketebalan baju besinya, maka semakin kuat baju besinya. Bahkan sampai-sampai anak panah atau tombak pun yang menyerang tubuh baju besi tersebut, dia akan terpental dan balik ke penyerangnya. Subhanallah, begitu hebatnya baju besi ya. Nah, anak-anak soleh semua tadi sudah menyaksikan di awal bagaimana dahsyatnya, mengerikannya suara kilatan pedang. Mungkin kalian juga sudah pernah tuh nonton film-film perang kolosal gitu kan ya. Tapi coba deh diresapi, direnungkan, masuk ke hati. Seandainya kita ada di dalam baju besi tersebut dan kita berhadapan dengan ribuan kilatan pedang yang sangat mengerikan, gimana rasanya? Pasti ya sangat-sangat menyeramkan kita yang belum pernah ya. Dan ketika ada pilihan di dekat kita, ini ada baju besi, kita mungkin gak akan meninggalkan baju besi tersebut. Gak mungkin kan ya. Pasti kita akan berebut, berlomba-lomba untuk memakai baju besi tersebut, baju besi yang terkuat seperti itu. Nah, begitu juga dengan halnya dzikir pagi yang diumpamakan seperti baju besi. Artinya, kalau kita tidak berzikir pagi dan petang, kita seperti ada di medan perang yang sangat mengerikan, karena berbagai macam godaan, bencana, mara bahaya itu ada di sekitar kita yang kita nggak pernah tahu kapan datangnya. Kita nggak pernah tahu musuh kita, setan, nggak kelihatan menggodanya. Bencana alam kita nggak pernah tahu kapan terjadinya. Sehingga kalau kita sudah persiapan, dan persiapannya nggak repot, nggak seperti kita pakai baju besi, pakainya aja udah repot. Belum kalau kita betul-betul mengenakan baju besi sungguhan, itu udah berat, nggak mungkin kayak pakai baju kain, berat. Dan nggak mungkin kita tidur dalam kondisi pakai baju besi, pokoknya nggak mengenakan deh. Tapi kita disuguhkan dengan baju besi yang sangat ringan, yaitu hanya bermodalkan hati yang khusyuk dan lisan, yaitu dengan berzikir, mengingat Allah dan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah dengan seperti itu janji Allah datang, yaitu berbagai macam perlindungan, penjagaan Allah dari godaan setan, dari kejelekan orang lain, orang-orang jahat, dari bencana musibah alam dan lain sebagainya. Nah, seperti itulah perumpamaan baju besi yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Baik, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan ke dzikir, ke penjelasan yang lainnya. Barakallahu fiik. Bismillah, kita lanjutkan ya anak soleh. Pada seri sebelumnya saya sudah menyajikan sebuah ilustrasi gambar baju besi dan ilustrasi suara kilatan pedang di medan perang yang sangat mengerikan. Nah, masih ingat kan penjelasan sebelumnya? Kata Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, keutamaan dzikir pagi dan petang itu seperti hanya kita memakai baju besi di medan perang. Ya.
Nah, baju besi itu kan melindungi kita ketika perang dari berbagai macam bahaya, bahaya pedang, tombak, dan macam-macam kan ya. Begitu juga dengan zikir pagi dan petang. Ketika kita mengamalkannya dengan hati yang khusyuk, hati yang ikhlas, kemudian dengan lisan yang jujur, insya Allah akan mendatangkan janji Allah dan Rasulnya berupa perlindungan dan penjagaan dari berbagai macam mara bahaya. Namun bedanya, kalau baju besi sungguhan itu dipakainya berat, kemudian repot. Kan kalau tidur nggak mungkin pakai baju besi kan ya. Nah, sedangkan kalau zikir pagi dan petang yang diumpamakan seperti baju besi, itu sangat ringan. Hanya modalkan hati yang khusyuk dan ikhlas dan lisan yang jujur, insya Allah akan datang untuk janji Allah dan Rasulnya, yaitu sebuah perlindungan, penjagaan dari berbagai macam mara bahaya, musibah, godaan, kejahatan orang, dan macam-macam. Nah, di salah satu isi dari zikir pagi dan petang, yaitu bernama Sayyidul Istighfar. Sekali lagi, namanya apa? Sayyidul Istighfar, rajanya atau tuannya istighfar. Nah, di hadapan kalian sudah ada tuh redaksinya yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, yang bunyinya insya Allah kan sudah hafal. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Terjemahannya bisa kalian lihat tuh di buku yang sudah dibagikan. Adapun di gambar ini adalah faidahnya. Apabila kita mengamalkan di satu kali dibaca, di pagi satu kali dan sore satu kali, maka kata Rasulullah SAW, barang siapa yang mengucapkannya dalam keadaan yakin dengannya ketika sore hari, lihat kita baca sore hari, lalu meninggal di malam harinya, mungkin lagi tidur ada gempa, mungkin lagi tidur ada rampok, mungkin lagi tidur ada gangguan setan, niscaya dia akan masuk surga. Kalau kita meninggal di malam hari, sorenya sudah kita baca tuh zikir pagi, zikir petang, niscaya dia akan masuk surga. Itu janji Allah dan Rasulnya. Dan demikian juga apabila di pagi hari. Sebaliknya, kalau kita baca di pagi hari, kemudian di siang hari sampai sore hari kita mendapatkan musibah apapun yang kemudian kita meninggal, maka kita dapat jaminan surga. Siapa yang gak mau? Enak kan? Iya. Mungkin cukup sekian. Nanti insya Allah kita lanjutkan lagi dengan faedah dzikir yang lainnya. Barakallahu fiik. Bismillah, kita lanjutkan lagi ya anak soleh. Serial keutamaan dzikir pagi dan petang. Untuk seri ketiga yang kali ini. Sebelumnya masih ingat kan ya, di seri pertama keutamaan dzikir pagi dan petang itu diumpamakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah seperti halnya memakai baju besi. Ya, semoga masih ingat ya, bahwasanya baju besi ketika di padang perang itu bisa melindungi kita dari berbagai macam mara bahaya seperti panah, tombak, pedang, dan lain-lain. Nah, begitu juga dengan halnya dzikir pagi dan petang. Kalau kita amalkan, kita akan dapat perlindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam mara bahaya. Itu. Nah, adapun seri yang kedua yang sudah lewat, insya Allah juga masih ingat kan ya, tentang salah satu isi bacaan dzikir pagi dan petang, yaitu Sayyidul Istighfar, penghulu atau tuan atau rajanya istighfar, yang apabila kita baca satu kali saja di pagi atau sore hari dan sore hari, insya Allah kita akan mendapatkan janji Allah yang apabila kita mengamalkannya dan kita mati di salah satu waktunya, maka kita akan dapatkan jaminan surga. Masya Allah, enak kan ya? Nah, adapun di seri ketiga ini, yaitu dzikir pelindung bala dan musibah. Walaupun kita nggak sampai mati, tapi
berbagai macam musibah dan bencana yang gak mengenakan pun juga akan sangat mungkin menimpa kita. Tapi barang siapa kita mengamalkan zikir ini, insya Allah akan berikan janji perlindungannya lagi sama kita. Nah, datang dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu an. Ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba membaca di pagi dan sore hari, yaitu zikir ini. Insya Allah akan sudah hafalkan ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi'i syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Dibacanya 3 kali. 3 kali di pagi hari dan 3 kali di sore hari. Nah, apabila di situ artinya aku berlindung dengan nama Allah yang bersama namanya. Tidak ada sesuatu di bumi dan di langit yang bisa membahayakan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Dibaca 3 kali tuh, ya kan ya. Contoh misalkan ada musibah bencana dari langit. Suatu hari ada hujan batu. Nah, dikarenakan kita sudah mengamalkan ini, dan memang juga bukan takdir kita, ketika ada hujan batu, orang lain kena batu di kepalanya dan kita terlindung. Entah mungkin saat itu kita ada di dalam rumah, atau mungkin kita dalam mobil, atau mungkin memang secara ajaib Allah lindungi kita. Sama-sama di tengah lapang, kita gak kena. Yang lain kena, kita gak kena. Bisa jadi seperti itu. Nah, atau musibah lainnya ketika kita ada di kendaraan, entah di mobil, di bis atau di kereta, kemudian terjadi suatu kecelakaan, entah mungkin ditabrak kereta, tabrakan antar mobil, atau mungkin jatuh ke jurang, kemudian yang lainnya wafat, meninggal, atau luka-luka, kita selamat. Nah, barangkali seperti itu penjagaan dari Allah. Walaupun kita nggak mati, tapi Allah menjaga kita. Mungkin itu sedikit dari Ustadz yang sampaikan kali ini. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.